Padahal bujur aja laki ini betakun, ya kan? Mana duit yang 1 juta tadi? Tersinggung langsung bini. Ikam nih kada tahu segala macam, aku nih bertukar ini itu. Padahal tinggal berbicara bahwasanya aku sudah membeli ini kan cukup. Kadang-kadang yaitu namanya wanita sedikit sensitif apabila ditanya masalah duit. Jujur aja boy, karena ulun berisi bini juga kan tidak tahu. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak belajar bagaimana wasiat baginda Rasulullah SAW, bagaimana kewajiban seorang istri taat kepada suaminya. Ulun melawan akan lakian dulu boy, tenang aja biar. Yang lain ada juga nanti, khusus fadilat seorang istri yang harus laki-laki ketahui. Yang pertama, seorang laki-laki, bagaimana kewajiban seorang istri yang harus taat kepada suaminya? Karena dalam hadis baginda Rasulullah SAW, baginda Rasulullah bersabda, ridha jauh. Artinya ridha Allah terletak di tempat suami. Ini hati-hati, ini sudah jelas daripada hadis baginda Rasulullah SAW yang sahih sekali. Bukan lagi kepada orang tuanya. Nah, bagaimana Bid? Maka orang tuanya ini kan surga di bawah telapak kaki ibu, ya kan? Itu beda pembahasan. Apabila kita berbakti, memang harus berbakti kepada orang tua. Tetapi apabila mencari ridho, maka carilah ridho suami kita. Karena tidak ada satupun, ujar Nabi apa? Seorang perempuan ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika wafatnya seorang istri diridhoi oleh suaminya. Ini hebatnya boy. Amun pian meninggal tuh laki kada ridho, nangke apa aja pian beribadah 24 jam, puasa setahunan, berinfak luar biasa pian banyaknya, tetapi di dalam hati suami pian kada ridho, hasilnya kosong. Ini jelas. Makanya dalam hadis yang lain baginda Rasulullah SAW, tugas perempuan ini cuma 4 saja. Maka pilih pintu surga mana yang ingin engkau kehendaki. 4 aja. Nih ingat ibu, 4 aja tugas pian. Yang pertama, jaga sholat. Sholat 5 waktu tidak bisa ditebus. Biar pian garing, sakit batis berduduk. Kada kawa berduduk berabah, behereng, berabah. Tidak bisa juga pakai mata, tidak bisa pakai hati, tidak bisa juga innalillahi wa inna ilaihi rajiun disolatkan pulang. Jadi kita ada toleransi sholat ini. Nah kayak apa aja sakitnya pian tetap 5 waktu tidak boleh ditinggalkan. Kada kawa bodoh beb, garing misalkan ini kada boleh kena air, tayamum. Adalah toleransinya sholat ini. Oh libur sholat, tidak ada, cari aja pian guru nang mana aja. Cari. Tidak ada yang pernah mengakui bahwasanya sholat ini libur. Kita ini ke-7 libur, apalagi begawi. Hari terjepit, wah, ini rancak mana rajin kan? Hari terjepit jadi libur, oh ya kan kita. Misalkan terjepit kan ke-7 kita ini libur, tapi sholat tidak ada libur. Di mana pian baandak? Di kodok sholat, tertinggal di kodok. Yang pertama sholat. Di sini kita melihat di dalam sholat ini pula kenapa pian disuruh untuk ta'zim kepada suami pian. Di dalam segi ibadah pun bubuhan pian kurang. Lengkaplah sholat pian itu sebulanan. Coba lihat lakian, sebulanan penuh sholat. Tapi yang memang rajin sholat.
Bubuhan pian apa? Kena seminggu libur, ada yang 5 hari libur, ya kan? Puasa pun juga nang kayak itu juga. Di dalam segi ibadah pun kita di bawah suami kita. Ini yang harus kita pahami. Makanya tanggung jawab seorang suami ini lebih besar daripada tanggung jawab pian. Oh kata pipai, ulun ini uyuh, menapasakan segala macam ini itu, kemudian hamil anak 9 bulan, kemudian melahirkan antara hidup dan mati. Bujur aja, bujur benar itu. Dan kita pun meyakini, tetapi pian pahami laki pian, imbah tahu ada anak itu di dalam parut, pikiran sudah berjalan bagaimana menafkahinya. Nah, ini harus pian pahami. Hanya melihat garis biru, aduh, cicilan kendaraan belum lunas, ya kan? Gawian ali, anak pulang dalam parut, pian pulang bemamai makinnya. Jadi dipahami bahwa hidup bukan artinya pian uyuh segala macam sebulan 2 bulan ikam ini nyamanai, kadang merasakan bagaimana membawa bujur, kada apa-apa. Tetapi pian pahami bagaimana laki pian apabila sudah ada anak itu di dalam parut, otak kita sudah berjalan. Bagaimana kehidupannya, di mana kena melahirkan, operasikah normal, pulang memikirkan biniku kena nangke apa. Ini yang dipikirkan mereka. Lahir anak kemudian apalagi adalah pian itu lahiran, misalkan sudah siap baju segala macam ini itu, laki memikirkan, ya kan? Semuanya kepada tanggung jawab suami. Jadi jangan sampai kita berdalih seorang istri, aku capek 9 bulan melahirkan anakmu, tetapi aku lebih memikirkan. Jadi ada timbal baliknya, tidak bisa. Tidak bisa itu dijadikan momentum sebagai menyerang seorang suami. Itu tidak boleh. Hati-hati ibu ya. Nah, jadi sholat yang pertama ajar Nabi. Kemudian 2 puasa. Kedua puasa. Puasa pian wajib. Kadang mungkin laki pian suruh puasa, aku kada puasa. Kada ada istilah. Artinya tidak ada wajiban puasa itu sendiri-sendiri. Suami menyuruh istrinya berpuasa, tidak berpuasa maka hukumnya dosa, istrinya yang berdosa. Karena suami sudah menyuruh untuk berpuasa. Kedua. Kemudian yang ketiga, jaga kehormatan. Jaga kehormatan sampean ibu-ibu. Kita sebagai istri jaga kehormatan kita. Ya, bagaimanapun dalam keadaan apapun, aurat yang penting kita jaga. Keluar rumah, masuk rumah, atau ada tamu segala macamnya, jangan sampai kita terlihat rambut-rambut kita ini akan menjadi saksi nanti di api neraka. Hati-hati. Wah, ini banyak buntut kuda berkeliaran di jalan raya. Paham lah pian buntut kuda, kena habang, kuning, hijau, kata pertama hijau. Banyak macam-macam buntut kuda jar guru kita. Ingat benar membahari. Hati-hati wah ini buntut kuda penuh di jalan raya kata beliau. Hah? Nah kayak buntut kuda ya, coba pian lihat di buntut kuda tuh. Maka pas biket di sini nah. Dijaga anak kita bu, daripada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pian juga dijaga, kita mempunyai istri kita padahi ya. Keluar aurat dijaga segala macam. Seperti itulah kewajiban suami. Kehormatan dijaga. Kemudian yang keempat, taat kepada suami kita. Kenapa? Karena ini adalah salah satu jalan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Pian gawi ketiganya, tetapi yang terakhir kada pian gawi
hitungannya kosong, nihil. Tetapi ketiganya pian belajar, yang terakhir pian tetap taat kepada perintah suami kita. Yang penting suami kita memang memegang janji bagaimana jalannya Allah Subhanahu wa taala dan mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diceritakan di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada salah satu seorang istri. Ini kisah bola. Seorang istri yang mana melihat suaminya ingin berjuang di jalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu suaminya mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, selama aku ikut berjuang berperang dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan keluar rumah." Karena apa? Makanan, bahan pokok, semuanya sudah kusiapkan dalam rumah selama aku berperang dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila aku wafat, ridhokanlah, ikhlaskanlah, itulah jalan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikuti bagaimana jalan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihat, mendengarkan nasihat dari suaminya, seorang istri yang taat kepada suaminya, menjalankan bagaimana tugasnya. Beberapa hari kemudian ada salah satu keluarganya daripada kampung sebelah datang mendatangi kepada seorang istri ini, seorang perempuan ini. "Wahai saudaraku, kita mempunyai seorang ibu yang lagi sakit dan sudah berminggu-minggu sakit tidak sembuh. Kemungkinan ibu ini akan wafat. Paling tidak kamu menjenguklah untuk melihat ibu." Apa jawab seorang istri ini? Jawab seorang istri Anda apa? "Wahai saudaraku, bukannya aku tidak mau menjenguk ibuku, tetapi ini adalah perintah suamiku bahwasanya aku tidak boleh keluar rumah." Dicela oleh saudaranya, "Kamu akan durhaka kepada orang tua, kamu ini itu segala macam." Tidak dihiraukannya, dia tetap memegang bagaimana nasihat daripada suaminya. Ketika itu kedua kali ada kabar bahwasanya ibunya sudah wafat, ibunya sudah meninggal dunia. Datang lagi kembali saudaranya, "Wahai saudaraku, kemarin engkau tidak mau berhadir, bahwasanya ibu kita sudah sakit, sekarang sudah wafat. Apakah engkau masih tidak mau menghadiri?" Apa jawab seorang perempuan ini? "Aku tidak bisa keluar karena suamiku tidak mengizinkanku, dan suamiku belum pulang dalam perang." Langsung dimusuhi, di apa segala macam, pokoknya semuanya ditinggalkan oleh keluarganya. Kalau yang sekarang ini kita ada HP nyaman, ya kalau bahari mana HP, kada ada HP segala macam. Kalau ada HP mungkin kamu menelpon ulun anak piano, bagus, ya kan? Wah, ini kada ada. Singkat cerita, ketika itu datang ketiga kalinya saudara-saudaranya menangis penuh kesedihan, menangis penuh rindu segala macam dengan saudara perempuannya. "Wahai seorang perempuan, kakakku segala macam, engkau di jalan Allah, engkau di jalan orang yang memang istiqamah dalam ketaatan kepada suamimu, dan aku bermimpi bahwasanya ibu kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa aku menanya kepada ibuku? Berkat saudara perempuanmu tidak mau keluar untuk menjenguk diriku ketika sakit, tidak mau keluar untuk menjenguk diriku ketika aku wafat. Allah Subhanahu wa taala meridhoi semua dosa-dosaku sehingga aku mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala." Lihat Bu, satu nasihat yang pakai di jalan bagaimana untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi banyak benar
Disuruh laki sholat 5 waktu, kita gawe. Disuruh laki memasak, ini kita kerjakan. Disuruh laki untuk mendidik anak kita, kita kerjakan. Nasihatnya beberapa banyak, kita kerjakan. Kita yang paling afdal untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika suaminya datang, mengkabarkanlah seorang istrinya, wahai suamiku, ibu kita sudah wafat ketika engkau berperang dengan baginda Rasulullah SAW. Kenapa engkau tidak datang kepada orangmu? Kenapa engkau tidak ini? Apa katanya? Aku memegang janjiku sebagai seorang istri, bagaimana mengikuti nasihatmu. Berkat daripada itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa ibu kita. Ini di dalam zaman baginda Rasulullah SAW. Makanya Bu, pian sebagai seorang istri nyaman hendak mencari ridha Allah. Surga di hadapan pian sudah. Yang pertama sholat, yang kedua puasa kita kerjakan, kemudian kita kehormatan kita jaga, yang keempat taat kepada suami. Taat dalam artian apa? Memenuhi bagaimana keinginan suami. Apapun selama itu di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila suami kita sudah melenceng dari agama Allah atau menyuruh kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan ikuti. Tinggalkan. Karena mereka bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila suami kita bersusah payah bekerja di luar sana untuk menafkahi kita, menafkahi anak bini kita, menafkahi semuanya, syukuri apa yang mereka dapatkan. Terimalah dengan lapang dada, terimalah dengan senyuman. Walaupun itu tidak mencukupi dalam kehidupan kita, tetapi terimalah dengan senyuman. Bagaimana tetesan air keringatnya itu adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita pahami sebagai seorang suami. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, bagaimana timbal balik seorang suami harus memahami seorang istri. Hati-hati. Dalam riwayat baginda Rasulullah SAW, baginda Rasulullah bersabda, satu tetes air mata yang dikeluarkan oleh istri kita, maka itu cukup memasukkan kita ke dalam api neraka. Hati-hati. Hati-hati bapak-bapak, pian misalkan emosi segala macam. Dalam hal kecil apapun pian kepala rumah tangga, tetapi ego kita lebih menguasai kita. Kita pukul istri kita. Keluar air mata di dalam dirinya, maka itu cukup kata Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan kita ke dalam api neraka. Kenapa seperti itu? Lihat bagaimana istri kita mengabdi kepada kita. Lihat bagaimana istri kita sabar menghadapi sifat kita. Lihat bagaimana istri kita menghadapi kekurangan kita. Lihat bagaimana dia menutup aib-aib yang kita punya. Lihat bagaimana mereka mempelajari anak-anak kita, menjaga anak-anak kita. Kita tidak tahu, tahunya mencari duit, tahunya keluar segala macam. Kira-kira lebih banyak lawan anak tuh siapa? Hah, laki-laki kah apa umanya? Hah, mamanya kah apa suaminya? Mamanya. Kalau abahnya sering banyak dengan anaknya, berarti abahnya pengangguran. Ya, pengacara, pengangguran, banyak acara. Atau boleh saja misalkan bertukar tempat abahnya untuk menjaga anaknya. Ya paling tidak balance, artinya sama lah. Misalkan seorang ayah di siang hari bekerja, paling tidak di malam hari kita gunakan waktu untuk keluarga. Ini penting bagi kita. Wahai para suami, ingatkan, luangkan waktu untuk acara keluarga kita. Jangan berkawanan aja. Ini kena bercatur aja. Laki mulai subuh sampai ke subuh lagi bercatur. Kada tahu di dapur berasap kah? Kada tahu nasi ada kah? Iya, bercatur aja gawian. Ini salah juga. Dipahamilah kita seorang suami, jangan berkawanan aja. Harus ada membawai bini berjalanan seminggu sekali bareng. Sebulankah sekali kada apa-apa. Ini kada bini mengeluh kepada tetangga, lakiku tuh kada pernah lalu membawa aku berjalanan.
Hah? Kada pernah lalu membawa aku perjalanan. Statusnya maka makanan nyaman terus. Tapi aku kada pernah dibawanya perjalanan. Kasihan bini mengeluh. Sampai mandak di status dilihat orang. Kada sopan lagi tadi. Ini salah siapa? Salah bini ke salah kita? Datang kita, kenapa ikan mandak status kayak itu? Membari sopan orang aja segala macam. Salah siapa? Kita nang salah. Coba dibawa bini itu berjalan, dibawa bini itu senang-senang segala macam, kan kita diberi hak, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala lebih untuk bagaimana menafkahi istri kita. Khususnya di bulan Muharram, nanti Asyura. Labihi. Jangan jual melebihi 2000 aja, jangan jual. Terlalu benar 2000, karena kan enggak ada apa-apa. Amonnya orang Tuhan yang paling enggak ada dilabihi. Ya, 1 juta kah dilabihi, mau ada duitnya, mau ada duitnya itu kada kawai, ya kah, munnya ada. Nah ini, jadi kita pahami lah kesimpulannya, bagaimana seorang istri kepada seorang suami harus kita bagaimana taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kita kepada Rasul, dan taat kita kepada suami. Ini penting pula. Kemudian seorang suami jangan sampai kita menyakiti hati bini kita sampai mereka keluar air mata, maka air mata itu akan menjadi saksi nanti kita dimasukkan ke dalam api neraka. Kenapa? Karena kita telah menzalimi apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin sampean ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Tidak mungkin sampean mendapatkan pahala 2 kali lipat dari Allah Subhanahu wa taala kecuali pian sudah beristri. Kecuali pian mendapatkan hak daripada istri kita. Ini makanya kehebatan orang beristri lawan bujang beda jauh. Aku bujang bahari banyak pada duit, pas beristri pindah sakit duit padahal banyak. Kenapa? Karena kaliannya itu pian hitung aja. Kita ini banyak berisi duit daripada kita bujang bahari. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti mencukupkan rezeki kita untuk istri kita dengan satu syarat, yaitu syukuri apa yang kita dapat. Tetapi apabila berduanya kada bersyukur, istri kada bersyukur, laki pulang maginnya kada bersyukur, maka semakin dipurukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukuri apa yang kita dapat. Alhamdulillah, misalkan dapat 50.000 sehari, 30.000 gasan bini, gasan bertukar segala macam, 20.000 kita untuk pegangan. Atau serahkan semuanya kepada istri. Bagaimana kita mencukupi peralatan dapur dan lain-lain. Nah, itulah seorang laki-laki, bagaimana tanggung jawabnya kepada seorang istri. Kemudian seorang istri bagaimana tanggung jawabnya kepada seorang laki-laki. Maka mudah-mudahan dengan nasihat sedikit ini, terutama kepada al-fakir diri sendiri, mudah-mudahan bisa mengamalkan bagaimana anjuran baginda Rasulullah SAW, dan kepada para ibu-ibu, ya, ingatkan bagaimana kita taat kepada suami, minta maaf kepada suami, 5 waktu kita mencium tangan suami kita, Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kita. Bagaimana ridhonya suami kita, ridho Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita pahami. Kemudian seorang suami bagaimana menyayangi, mencintai seorang istrinya, yang mana itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat daripada bulan Muharram, berkat daripada bulan yang mulia, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala di tahun ini, dan mudah-mudahan keluarga kita menjadi sakinah, mawaddah warahmah, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana jalan menuju jalan ridha Allah Subhanahu wa taala, mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dijadikan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimatikan dalam husnul khatimah bi ghairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Apabila ada salah kata, al-fakir minta maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzina amanu qulubuhum bi dzikrillah la bi dzikrillah tatma'innul qulub fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah.
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم أوصل وبلغ وتقبل وجعل من القرآن العظيم محلا له من قول لا إله إلا الله سبحان الله وبحمده. اللهم صل على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم هدية وبلغة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة ونقدمها ونهديها إلى رضا نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى كل الصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين ولهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأئمة المجتهدين مقلدين في الدين والعلماء الآمنين والفقهاء المحدثين والقراء الراشدين والسادة السبعة المحققين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح مشايخنا ووالدينا وجداتنا وجداتنا وإخواننا وجيران وجه المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح بسبب بن هجي أحمد حمد بلي رحانة بلي زيد بلي سروان بن هجي بلي مقرة بنت خالي سخدية بنت جمراني أمري بن كريم بجوري بن ممر حجي أسمري بن هدي أحمد حدي بن هدي اللهم اجعلنا بداء له من النار وبيضا له من النار وحجبا له من النار وسترا له من النار وجادا له من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وآفهم واعف عنهم وهم روضة من رياض الجنان ولطجهم حفرة من حفر النيران. اللهم كانوا موصلين فجب إسانهم بنموتهم كرسياتهم اللهم برحمتك وغفرت وشفت الرحيم رحمتك يا أرحم الراحمين يا مولانا يا مجيب يا حامل لا يجيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا يا الله تقضي حاجاتنا يا رحمن تقضي حاجاتنا يا رحيم المسلمين قريب. ربنا تقبل سمعنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.